Di sana ada orang-orang yang taleh. Taleh itu kebalikannya saleh. Orang yang bejat, orang yang buruk, mereka juga ada tanda-tanda. Sebagainya disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagiannya juga disebutkan di dalam ayat. Yang pertama, orang yang takabur. Orang yang sombong. Itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya sangat kecil sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sombong para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Orang yang sombong disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan, akan digiring dalam keadaan amsaladzarri fi suwarir rijal. Jadi mereka digiring itu besarnya seperti zar. Zar ini dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah semut merah yang kecil. Semut merah yang kecil. Ada yang menafsiri az-zar dalam bahasa Arab itu debu yang berterbangan ketika kita membuka jendela di pagi hari. Zar. Ada yang menafsiri dengan tafsiran-tafsiran yang lain, tapi semuanya tidak keluar dari makna bahwa itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Orang-orang yang sombong akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti sekecil itu. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suwarir rijal. Tapi bentuknya masih bentuk manusia. Yaghshahumud dhullu min kulli makan. Dia dinaungi, dia diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Antum bisa bayangkan ya, sekecil itu, sedangkan yang lain besar-besar. Bagaimana perasaan dia? Ya, perasaan dia menjadi perasaan orang yang kecil sekali, merasa rendah, merasa hina. Al-jaza min jinsil amal. Ketika dia membesar-besarkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan balik hukumannya. Dia akan menjadi orang yang kecil sekali. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam. Orang-orang ini akhirnya ya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke penjara yang ada di neraka Jahannam. Yusamma Bulas. Penjara tersebut namanya adalah penjara Bulas. Ya, bukan polisi ya. Bulas. Ini penjara yang ada di neraka Jahannam. Untuk siapa? Orang-orang yang takabur. Baik. Yang kedua, pemakan riba. Pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Saya katakan pemakan. Ini berbeda dengan orang yang ngasih. Beda dengan orang yang ngasih riba. Ini orang yang ngambil riba. Beda dengan orang yang menjadi saksi akad riba. Ini juga tidak termasuk di sini orang yang menulis akad riba. Memang itu semuanya dapat laknat. Tapi siksa ini atau hukuman ini khusus untuk apa? Untuk siapa? Pemakan riba. Pemakan riba itu bagaimana? Yang siapanya, Ustaz? Pemakan riba itu yang mengambil manfaat dari akad riba. Mengambil tambahannya. Misalnya ada orang datang ke dia hutang. Dia kasih 1 juta. Kemudian dia bilang nanti bayarnya 1.010.000. Maka dia pemakan riba sebanyak berapa? 10.000. Orang-orang pemakan riba seperti ini nantinya akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan sempoyongan. Seperti orang yang kerasukan jin. Seperti orang yang kerasukan jin. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, dia seperti orang gila yang kerasukan jin. Sudah gila masih kerasukan jin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan jin dan dia jalannya sempoyongan. Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah. Dosa riba ini jangan dikira sekarang sedikit orang yang melakukannya. Banyak orang-orang yang nabung kemudian mendapatkan bunga. Orang-orang yang nabung kemudian mendapatkan bunga. Mereka para pemakan riba. Memang dalam kasus-kasus tertentu ada pengecualian. Seperti misalnya ketika keadaannya tidak mungkin dihindari. Menerima gaji disyaratkan dengan
rekening bank yang ada ribanya. Ya, dia tidak bisa menghindar. Maka dalam keadaan seperti itu, ada dikecualikan keadaan seperti ini. Misalnya dia punya bisnis yang sangat besar sekali. Bank syariah yang tanpa riba tidak bisa menghandle akad-akad dia. Maka ya orang seperti ini dibolehkan untuk membuka di bank konven. Kalau memang itu tidak bisa dia lakukan kecuali dengan jalan itu. Ini pengecualian. Ada juga yang mengecualikan misalnya lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan donasi-donasi dari masyarakat untuk maslahat umum kaum muslimin. Ini juga ada yang membolehkan karena itu bukan untuk pribadi, itu untuk kaum muslimin. Dan banyak dari kaum muslimin yang menginginkan adanya bank-bank yang banyak sehingga transfernya menjadi lebih mudah. Ya, intinya ada pengecualian-pengecualian. Tapi kalau tidak ada desakan keadaan, tidak ada desakan darurat untuk membuka rekening yang ada bunganya, maka masuk ke dalam ayat ini. Orang-orang yang memakan harta riba, maka dia tidak akan mampu untuk berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan jin. Jalannya sempoyong. Antum silahkan rujuk ke kitab-kitab tafsir. Para ulama ahli tafsir akan mengatakan bahwa ini adalah keadaan mereka di hari kiamat. Keadaan mereka di hari kiamat seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Baik, orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat. Ini juga ada tanda khususnya di padang mahsyar nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan innal ghadir yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berkhianat maka di hari kiamat nanti akan ditegakkan bendera, akan ditegakkan liwa atau bendera, yang dengan bendera tersebut orang-orang akan tahu bahwa hadza ghadratu fulan ibn fulan, ini tuh bendera pengkhianatan si fulan, anaknya fulan. Semua orang tahu. Maka jangan sampai kita melakukan pengkhianatan.